Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Semoga teman-teman yang melihat video saya semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam menghadapi anxiety ini, dan diberikan kesembuhan, juga bisa berlaku seperti orang normal, juga diberikan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan janji saya melakukan intermittent fasting selama 14 hari ya, 14 hari. Ini hari ke-6, hari ke-15. Hari ke-14 itu kemarin, dan ini saya sudah mendapatkan rangkumannya berbentuk seperti ini ya. Saya catat terus setiap hari. Ada aplikasinya, mungkin nanti saya bisa bagilah aplikasinya kalau teman-teman mau melakukan aktivitas intermittent fasting ini. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, saya intermittent fastingnya ini latihan ya. Jadi tidak melulu yang 16 jam tidak makan, jadwal makannya hanya 8 jam. Tidak seperti itu ya, saya ada yang 12 jam untuk permulaannya, ada yang 13 jam, ada yang 14 jam, ada yang 15 jam, keseringan 15 jam, tapi kalau sudah di atas 10 hari, rata-rata di 16 jam sih, 16 jam, 15 jam setengah, rata-rata. Oke, hari pertama saya bekerja 90 menit, aktivitas saya 90 menit, dengan tingkat kefokusan saya itu ternyata 3. Artinya begitu saya bekerja itu pikiran itu agak kemana-mana memang. Terus setelah sarapan jam 9 pertama, sarapan jam 9 itu, setelah sarapan saya melakukan aktivitas ringan, menyapu halaman, olahraga, dan lain-lain, itu 45 menit. Itu tingkat kefokusan saya itu naik jadi 6. Saya hitung itu 6 lah. Setelah itu saya istirahat keseharian. Sebelum makan malam, saya tingkat kefokusannya itu jadi 7, stabil di 7 terus. Nah, yang perlu dicatat, perlu diketahui, saya hari pertama ini 14 jam totalnya. Pagi sangat lapar sekali, setelah makan pertama malah lemes, masih ada sakit perut sedikit, karena memang saya dispepsianya lagi nggak nyaman kala itu, makanya saya putuskan untuk intermittent fasting ini. Ternyata perut masih tidak nyaman di hari pertama. Hari keduanya, fokus paginya istimewa, kondisi perut kosong itu istimewa. Fokus paginya itu bisa sampai 8 ya, saya hitung 8, saking bagusnya. Terus fokus siang sampai sorenya itu, setelah sarapan sampai sore itu 7, setelah sebelum makan malam itu 3, karena ada nggak nyamannya mungkin ya. Pagi semangat, siang lumayan, sore nongkrong, ada rasa sakit perut, dan agak telat makan. Telat makan. Ini puasanya 13 jam di hari kedua. Hari ketiganya kefokusan saya itu 785. Artinya sorenya tetap kurang enak, kurang nyaman. Ini keterangannya makan telat, makan siangnya itu jam 14.15, perut rasa perih sebelum dan sesudah makan. Nah, ini hari ketiganya, ada kendala di situ saya. Hari ketiga ini saya puasanya 13 jam. Terus hari keempat, nah ini mulai bagusnya ini, 787 tingkat kefokusannya. Jadi pagi itu fokus banget sebelum sarapan, setelah sarapan sampai sore itu 8, enak buat aktivitas, bersih-bersih segala macam. Dan sampai malam itu tingkat kefokusannya 7. Jadi tidak pikir macam-macam, fokus tentang apa yang dilakukan. Saya bekerjanya tetap ya 90 menit pagi itu pasti. Terus sampai siang itu ada ketambahan 45 menit. Terus aktivitas ringan 30 menit. Itu total puasa hari keempat hanya 12 jam. Hanya 12 jam. Terus hari ketiga 4. Hari kelima saya fokusnya tetap 787. Siangnya itu fokus banget. Paginya tetap 7. Sore sampai malam tetap 7. Bekerjanya juga sama. Terus catatannya adalah saya puasa 14 jam 35 menit ini ya, hari ke-5. Lebih lama, terbiasa menahan lapar. Setelah sarapan ada perih sebentar, sore perut nyaman, kepala agak pusing sedikit, badan agak melayang. Nah, ini hari kelima badan agak melayang, seperti kelingan tapi bukan kelingan, hanya kelaparan aja ya, seperti orang puasa itu. Nah, hari ke-6-nya fokusnya stabil 777. Kegiatan saya banyak banget. Pagi itu saya bekerja 120 menit atau 2 jam, siangnya itu 60 menit, sorenya 30 menit. Saya puasa 14 jam 30 menit. Ini
yang saya dapatkan catatannya adalah perut agak sakit, kebanyakan duduk, karena duduk ya perutnya sakit. Terus kelaparan, setelah sarapan agak lemes, sorenya badan mulai enteng. Nah ini badannya enteng, ini mulai ada perubahan ya di hari ke-6 itu ternyata tubuh itu di sore harinya itu sudah mulai enteng. Hari ke-7, hari ke-6 tadi semakin fokus, hari ke-7-nya 775 drop, malamnya nggak asik. Kenapa ini? Jam kerja sama, waktu puasanya 15 jam. Pagi terasa aman terkendali, mulai sore lemas, sedikit jadi pemarah, terasa kurang gizi, makannya seadanya. Karena makan seadanya, saya tidak tercukupi protein dan vitaminnya, gizinya, seratnya mungkin. Kala itu mungkin istri nggak masak mungkin ya. Jadi perut sedikit begah, kembung, tapi masih aman. Nggak ada masalah dengan tingkat kefokusan yang tetap tinggi ya. 77 cuman 5, malamnya 5. Hari ke-8 678, ini imbasnya. Kerjanya tetap, aktivitasnya tetap, semuanya tetap. Saya puasa 16 jam 30 menit. Kebangetan ini puasanya. 16 jam 30 menit. Pertama sarapan gandum, banyak lemesnya. Baru makan nasi jam 6.30. Oh, seharian itu hanya makan nasi sekali, jam 6.30. Jadi agak pusing kepala dan sakit gusi. Ya itu tadi karena kurang nutrisi ya, kurang vitamin. Jadi tubuh ini kurang vitamin, kurang nutrisi, tidak makan nasi. Paginya itu hanya makan gandum, siangnya itu saya makan mie ayam, seingat saya. Ya benar-benar, itu kesalahan itu. Hari ke-5 787, tingkat kefokusan, kerjanya tetap, puasanya 16 jam persis. Nah ini malam saya berendam air hangat karena saya merasa agak dari kemarin karena telat makan itu saya merasa agak nggak nyaman bagian punggung sama perut, sama hawanya dingin banget 20 derajat. Akhirnya saya malam-malam itu karena anak saya ulang tahun waktu itu ya, tanggal 16. Jadi saya berendam air panas. Ternyata anginnya kenceng dan saya masuk angin. Malam berendam air hangat 1 jam, tengah malam meriang, tidak bisa tidur nyenyak. Malam itu tidak bisa tidur nyenyak. Hari ke-10 fokusnya menurun paginya karena imbas dari kurang tidur ya. Paginya 5 tapi siangnya sudah membaik jadi 8. Wah enak banget. Sore sampai malam 8 lagi. Pekerjaan tetap sama. Terus aktivitas puasanya hanya 14 jam 30 menit karena agak nggak nyaman, makanya saya kurangi sedikit ya. Itu hari ke-10. Hari ke-11 stabil 777. Puasanya 16 jam persis, mulai terbiasa, nggak ada catatan apapun, nggak ada sakit perut, nggak ada ini, nggak ada apa-apa, makanya mulai terbiasa, hanya saya catat begitu. Hari ke-11, hari ke-12 fokusnya tetap 777, kerjanya juga tetap, puasanya turun jadi 15 jam, sudah terbiasa tidak lapar, tidak ada perasaan lapar, jarang. Jadi kita makannya hanya makan, ya makan. Terus hari ke berapa tadi? 11, 12 sudah terbiasa tidak lapar. Hari ke-13 ini. Hari ke-13 fokusnya naik 787. Kerjanya tetap, puasanya turun jadi 15 jam. Hawanya dingin, sedikit meriang, tapi tidak jadi. Karena saya buat aktivitas siangnya, aktivitas berjemur, menyapu, membakar sampah, menyapu halaman segala macam. Jadi tidak jadi meriang, jadi baik-baik saja. Karena hawanya dingin banget seminggu ini. Dan terakhir kemarin ya, hari ke-14, fokusnya 878. Kerjanya tetap, saya puasanya menurun jadi 14 jam. Biasa banget, tidak merasa lapar, jarang sekali merasa lapar. Jadi makan itu istilahnya itu kita mengisi makanan itu jadi apa ya? Harus makan, hanya itu aja karena saya aktivitas dan saya harus makan karena saya tidak tidur, tidak banyak tidurnya, tidak banyak rebahannya, artinya saya banyak aktivitas. Walhasil tubuh ini butuh energi, saya hanya makan. Jadi tidak ada perasaan yang lapar banget. Terkadang saya makan siang itu kan makan pagi saya bubur ya, bubur gandum dengan oatmeal, dengan telur, kadang-kadang kalau mau manis dengan pisang, madu. Tapi kalau siangnya itu yang makan nasi itu kadang-kadang jam 2, setengah 2. Terus makan malamnya separuh dari porsi makan siang itu
nasi, hanya dengan lauk, itu biasanya antara jam 5 sampai jam 6, dan setelah itu tidak ada rasa lapar sampai pagi lagi jam 9 10. Biasanya begitu. Nah, kendala kenapa saya kok ada menurun jadi 14 jam, 15 jam, ini ada kendalanya. Kendalanya adalah keluar sama keluarga atau teman. Jadi mereka waktunya makan, kita akhirnya ikut makan. Harusnya saya berhenti makan jam 6, akhirnya saya makan jam 8, saya makan setengah 8. Itu yang terjadi, makanya saya tidak konsisten di 16 jam. Dan hari ini saya coba untuk kembali ke 16 jam lagi. Terus minuman penunjangnya adalah sari kurma. Sari kurma itu saya bikin 7 kurma, saya blender pagi. Saya masukkan wadah 1 liter ini diminum 1 hari, pagi sampai siang itu separuh, terus sisanya ini diminum sore sampai malam, sampai mau tidak makan lagi. Nah, itu penunjang, vitamin penunjangnya kalau saya. Terus makanan yang menurunkan fokus. Nah, ini kesalahan-kesalahan. Saya makan oatmeal kemasan, energen. Terus saya kurang gizi, tidak makan yang bergizi. Ya, itu menurunkan fokus. Ada beberapa tadi yang saya jelaskan bahwasanya saya sempat menurun fokusnya itu karena makanannya kurang gizi. Terus makanan yang meningkatkan fokus, nasi pasti ya, ikan, telur, ayam, sayur, daging, oatmeal, gandum, dan lain-lain yang biasa dimakan. Artinya yang gizinya penuh itu tadi, sayur kelor. Nah, ini itu bisa meningkatkan fokus. Kita tidak lapar, kita tercukupi kebutuhan gizinya, jadi kita baik-baik saja. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya adalah puasa intermittent untuk orang yang dispepsia fungsional, meskipun anxiety sudah nggak ada ya. Anxiety normal maksudnya, bukan anxiety disorder ya. Anxiety hanya normal saja. Orang cemas ya mestilah, orang nggak punya duit juga cemas. Orang ada masalah cemas, berantem juga cemas. Tapi yang tidak berlebih, yang tidak akan menjadi masalah. Seperti saya sudah oke, sudah aktivitas normal. Itu boleh. Teman-teman yang mau meniru, yang mau intermittent fasting, bagus. 14 hari ini bagus. Dan saya ingin meneruskan seterusnya sampai saya mampu untuk bisa puasa beneran. Sampai benar-benar puasa ini saya geser di siang hari. Keinginan saya begitu. Saya ingin puasa ini saya geser di siang hari. Tapi saya tetap belajar dalam 1 bulan ini, kurang 16 hari ini, saya akan tetap intermittent fasting. Saya tetap mencari settingan tubuh yang bagus dengan makanan yang bagus untuk diri saya. Karena sangat berimbas. Imbasnya adalah tubuh lebih energik, lebih fokus, terus lebih kreatif. Nggak mau diem, inginnya itu bergerak melakukan sesuatu. Taman yang sudah bagus dipercantik lagi, ada tempat rokok dicat, dijadiin bagus, motor nggak beres dibetulin, terus ada satu kendaraan yang nggak pernah dipakai saya jual, akhirnya saya beli kendaraan yang mau saya pakai lagi. Artinya fokus tentang hidup itu semakin meningkat. Saya membuang semua barang yang tidak penting, saya tukar dengan sesuatu yang penting, yang bisa bermanfaat buat saya. Nah, itu yang terjadi di 14 hari ini. Makanya saya akan teruskan sampai 1 bulan, kepingin tahu apa yang terjadi di diri saya, di otak saya nanti seperti apa, tingkat kefokusannya seperti apa, di tubuh saya ini seperti apa. Oh iya, satu lagi, BAB lancar banget, sangat lancar banget. Meskipun karena makannya sedikit ya, BAB-nya 2 hari sekali, dan itu rutin, tidak pernah keras dan tidak pernah encer. Jadi BAB-nya standar, nyaman. Terus karena puasa saya minumnya jadi agak banyak ya, rata-rata 3 liter, 2 liter setengah, 3 liter setengah lah, 2 liter setengah itu air putih dan 1 liter ini, rata-rata 3 liter setengah, dan itu bagus, enteng banget, tidak pernah kehausan, tidak pernah berkeringat juga bagus. Detak jantung normal, setiap kali saya pakai jam, saya jalan kaki, detak jantung itu normal. Ketika saya bergerak atau berolahraga tidak ada lonjakan detak jantung yang sampai menakutkan di 130 ke atas atau apa, enggak, stabil di 110 sampai 120, hanya stabil di situ saja. Meskipun saya jalannya agak cepat ataupun jalannya lambat, detak jantung itu semakin normal, semakin bagus.
Jadi nggak ada ketakutan. Kadang-kadang kan kita olahraga dengan bergerak dengan tangan diangkat-angkat itu detak jantung bisa naik sampai 131, 132, itu bisa menakutkan itu. Tapi ketika saya intermittent fasting, saya jalannya tetap jalan terus, jalan kaki terus, itu tidak ada detak jantung yang tinggi dan tidak ada jantung berdebar, tidak ada ngos-ngosan, tidak ada masalah. Artinya pencernaan itu membaik. Yang jelas pencernaan itu membaik, yang pasti. Pencernaan membaik, terus pikiran lebih fokus. Jadi sangat bermanfaat. Hasilnya adalah intermittent fasting adalah sangat bermanfaat dan patut dicoba untuk teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat video saya, semoga segera diangkat penyakitnya dan sembuh, bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya diancam oleh ayam saya ini, mau hajar saya dari belakang. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.